Kami percaya firman-Mu berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Semua pekerjaan iblis, benteng-benteng, sulung-sulung kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Mari yang haus dan lapar sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita semua boleh berkumpul kembali pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini ya berjudul cara memandang kehidupan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa cara pandang kita itu mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, amin. Ya, banyak orang berkata kalau maghrib itu ya tidak boleh ya ada di depan pintu, tidak boleh ada di luar. Cara pandang mempengaruhi keputusan, ya, mempengaruhi kehidupannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hidup ini benar-benar berharga. Hidup ini benar-benar bernilai ya. Jikalau kita menggunakan hidup ini untuk belajar. Amin. Amin, saudara. Ya. Pak Yusuf ya, setelah saya menyelesaikan S1, saya ajak Pak Yusuf ya. Sekarang Pak Yusuf masuk di semester 7 ya. Dia bilang dengan saya, aduh, selama ini saya udah nggak pakai otak saya. Ya, saudara-saudara. Jadi belajar itu penting, ya, supaya kita tidak berhenti, ya, tidak terparkir. Ya, Pendeta Roni, ya, dari STT Led pernah mengatakan hidup ini adalah belajar. Ya. Life is learning. Ya. Hidup adalah belajar. Belajar itu sampai tua, ya. Sehingga kita bisa benar-benar menghargai ya hidup ini. Ya. Nah, kita baca sama-sama dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kata supaya ini ya menunjukkan proses. Sama-sama katakan proses. Kita sudah ditebus ya oleh darah Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti, ya. Kita harus terus bertumbuh supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, haleluya. Menjadi anak-anak Allah itu tidak otomatis, ya. Setelah terima Yesus, ya, setelah ke gereja setiap minggu, otomatis jadi anak-anak Allah. Oh, saudara, tidak semudah itu. Amin. Waktu Daud mau menjadi raja saja prosesnya panjang sekali, saudara-saudara. Ya, saudara mau mencalonkan diri menjadi presiden, ya, menjadi pemimpin, saudara, itu prosesnya panjang. Apalagi menjadi anak-anak Allah, ya. Amin. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah dibaptis ke gereja pelayanan kita otomatis jadi anak-anak Allah. Itu menyesatkan sekali, saudara-saudara. Ya, supaya menjadi anak-anak Allah, kita diberi kuasa. Kuasa ini hak, ya, ausisia. Ya. Jadi kalau kita ambil, kalau kita pergunakan hak itu, baru kita menjadi anak Allah. Amin. Amin, saudara. Dan hal yang membuat kita menjadi anak Allah itu, kita harus belajar dalam hidup ini.
menggunakan waktu kita untuk belajar. Haleluya. Ya, seperti lagu yang digubah oleh Bapak Pendeta Erastus ya. Coba, ya, dikatakan terasa dunia ini hampa, fana tiada bermakna, semua kelabu yang esok pun sembuh. Haleluya. Nah, kalau kita merindukan langit bumi yang baru, saudara-saudara, ya, kalau kita merindukan pulang ke surga, mata jasmani kita sudah tidak boleh lagi terpesona dengan hal-hal di dunia. Haleluya. Firman Tuhan katakan asal ada makanan pakaian cukup. Kalau lebih puji Tuhan. Ya. Haleluya. Amin. Tapi pandangan kita jangan sampai meleset, saudara. Tujuan kita itu langit bumi yang baru. Jangan sampai terparkir. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus memiliki gairahnya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan gairahnya Tuhan Yesus. Supaya di dalam diri kita itu ada jejak anak-anak Allah. Ya, ada jejaknya Tuhan Yesus. Kita bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus. Loh, guru kita itu Yesus, Tuhan kita itu Yesus. Yang harus kita contoh itu adalah Yesus, saudara-saudara. Ya, jadi duduk di gereja, melayani, bahkan jadi pendeta tidak otomatis menjadi anak-anak. Ya, tergantung jejak hidupnya, dan jejak hidup itu dipengaruhi dengan cara pandangnya, ya, apa yang dia pelajari, komunitasnya. Haleluya. Terus diklik. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyum. Ya. Jadi perjalanan hidup kita itu harus membuat Bapak kita di surga itu senyum. Haleluya. Nah, kalau yang di sebelah kita, yang di rumah kita aja nggak senyum, bagaimana Bapak kita di surga? Haleluya. Ini orang ini kok, ya, parah banget. Ya, amin. Kalau kita nggak bersuka cita, nggak selalu mengucap syukur, bagaimana Bapak kita? Ya, bisa sendiri. Jadi perjalanan hidup kita itu harus merajut, ya. Merajut itu kayak bikin baju zaman dulu, saudara-saudara. Ya. Dirajut hari lepas hari, saudara, pelan-pelan, supaya itu menghasilkan senyuman buat Bapak kita di sini. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir batu. Ikut Tuhan enak nggak, saudara? Ya, kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, pasti nggak enak. Ya, walaupun ada suka cinta, walaupun ada pembelaan Tuhan, pasti ngalami penderitaan. Itu seperti di dalam bara. Rasanya mau marah, rasanya mau balas, ya, disakiti. Oh, belum tahu saya orang Medan. Seperti dalam bara, aduh Tuhan. Ya, tapi kita disuruh belajar diam, disuruh tidak membalas, disuruh mengucap syukur, supaya kita diukir menjadi permata. Haleluya. Makanya dalam kitab Wahyu, nanti kita akan melihat permata-permata. Permata itu tidak bisa jadi bagus kalau tidak diproses, saudara, di gerendra, ya. Kayak zaman dulu musim batu akik, ya. Batu-batu, ya. Wah, saudara, batu dari Aceh, batu dari mana-mana, saudara. Harus di gerendra dulu, digeraji dulu, ya, saudara. Supaya bisa memantulkan cahaya. Direngkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Ya, rencana ini saya cari di AI, saudara, itu bicara gairah.
Haleluya. Amin, saudara. Jadi kalau kita direngkuh oleh Tuhan, ya, maka kita akan mendapatkan gairah. Ya. Makanya kita harus mengizinkan direngkuh, dipimpin. Ya, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus supaya kita mendapatkan gairah. Haleluya. Ya. Di tepi gitaku ugapai madumu itu Tuhan Yesus. Jadi kita bisa bertemu Tuhan Yesus di belakang langit. Tuhan Yesus sudah duluan, saudara. Haleluya. Amin. Mari diklik. Nah, saudara, rancangan Allah dalam hidup kita, mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Diklik. Bapak Ibu saudara-saudara, kata gambar, ya, gambar dan rupa kita. Kata gambar itu stelen, ya. Terus rupa itu demut. Ya. Terus diklik. Nah, stelen ini secara harafiah artinya gambar, rupa, bentuk, ya. Bentuk luar, bayangan, representasi, ya. Sifat Allah. Jadi Allah itu seperti apa bisa dilihat dari kita, ya. Punya akal budi, punya kehendak bebas, kreatif, dan ya kapasitas relasi. Ya, punya kemampuan membangun hubungan. Ya. Semakin belajar, kita semakin bisa berhubungan dengan model orang kayak apa saja. Dulu kita, saya males lah kalau dengan orang yang begini-begini, ya saudara-saudara. Tapi setelah kita semakin dewasa, ya karena kita mau menjangkau, mau melayani, kita bisa. Terus demon secara harafiah itu keserupaan, kemiripan, analogi, ya. Memiliki apa? Kualitas-kualitas tertentu yang serupa dengan Allah, tetapi tidak identik. Sama-sama katakan kualitas. Jadi Allah itu merencanakan kita itu, ya, Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Haleluya. Terus diklik. Nah, akhirnya Kejadian 1 ayat 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah merancang kita untuk menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa. Ya. Tetapi waktu Adam dan Hawa diciptakan, ya, yang ada baru gambar. Saudara perhatikan, rupanya mana? Ya. Rupanya hilang. Apa lupa Tuhan? Ya, rupanya mana? Ya. Jadi Allah menciptakan manusia segambar, ya, memiliki sifat Allah, roh, jiwa, ya, kreativitas tadi. Haleluya. Sedangkan rupa memiliki kualitas Allah. Nah, rupanya ini belum, saudara-saudara. Ini yang seringkali orang lupa. Rupa ini harus dihasilkan, harus diperjuangkan oleh Adam dan Hawa. Ya, amin. Amin. Saudara nangkep di sini. Ya. Jadi Adam dan Hawa diciptakan segambar, rupanya belum. Rupanya itu harus diperjuangkan, harus diusahakan, ya. Seperti 1 Yohanes ayat 12 tadi, ya. Supaya menjadi anak-anak Allah. Ya.
Haleluya. Kan banyak orang, kita ini diciptakan segambar dan serupa. Memang. Tapi waktu diciptakan belum. Ya, rupanya belum. Tuhan mengharapkan, Tuhan memberi kehendak bebas supaya Adam dan Hawa itu punya kualitas. Ya. Ya kalau kualitas juga dikasih namanya bukan kualitas. Ternyata bagaimana Adam dan Hawa? Dia berhasil atau gagal? Gagal. Makanya saudara, kalau saudara baca Kejadian pasal 5 ayat 3, maka Adam melahirkan anak yang ketiga. Anaknya namanya siapa? Set. Segambar dan serupa dengan Adam. Bukan lagi serupa dan segambar dengan Allah, karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Haleluya. Terus diklik. Nah, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya saudara, sama-sama katakan seandainya, ya, maka tidak akan ada kematian, karena Tuhan merancang manusia itu untuk hidup kekal. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kuburan. Ya. Oh, sekarang ini harga kuburan mahal, kecuali di Bandar Jaya Timur. Ya. Haleluya. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kuburan. Terus tidak perlu ada keteladanan. Ya. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah menjadi serupa dengan Allah. Kita dilahirkan akhirnya menjadi serupa dengan, kita tinggal mengikuti jejak Adam dan Hawa. Masalahnya Adam dan Hawa gagal. Ya. Terus diklik, makanya Allah menyesal. Ya. Di dalam Kejadian pasal 6, ya, diklik. Belum lama dari penciptaan manusia, baru sekitar 1656 tahun. Ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya, dulu ada lagu pilu. Orang pilu itu nggak enak. Tuhan waktu melihat manusia itu pilu. Ya. Ini saudaranya ngilu, saudara. Ya. Hati Tuhan ngilu, aduh, kok begini jadinya. Ya. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Maka Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi teladan, ya. Supaya iblis jangan bilang gini, tuh sama kan, sama. Kau ciptakan manusia sama, saya gagal, manusia juga gagal. Ya, iblis bisa bermegah, sama kok. Terus diklik. Maka Bapa di surga mengirim anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara, mengikut Yesus berarti mengikuti jejaknya. Haleluya. Sama-sama katakan mengikuti jejaknya. Kekristenan itu bukan agama, saudara. Kekristenan itu kehidupan yang mengikuti Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Makanya kita jangan merasa aman dulu. Ya. Apakah hidup kita sudah mengikuti jejak Yesus setiap hari? Ya. Yang kita harus juga alami apa yang Yesus alami. Ya. Haleluya. Amin.
Jadi perlu proses untuk menjadi anak Allah. Ya, harus memiliki gairahnya Yesus. Ya. Amin. Oleh sebab itu tidak bisa dihindarkan, kita harus mengalami apa yang juga Yesus alami. Ya. Tidak bisa tidak. Kalau kita ingin memiliki nafas Tuhan kita Yesus, kalau kita mau menorehkan jejak anak Allah di hidup kita, kita harus mengalami yang Yesus alami. Ya, ini yang banyak orang gak mau. Ya, ntar dulu lah. Ya. Tidak mungkin kita bisa menorehkan jejak Yesus dalam hidup kita kalau kita tidak mengikuti teladannya. Ya, klik. Ya, jadi mengikuti jejak Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kadang-kadang di medsos ya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan suka saling menyesatkan. Oh, ini pendeta sesat. Oh, ini ya. Sesat menurut pemikiran banyak orang itu, saudara-saudara, ya, kalau berbeda dengan yang sudah ada. Sesat itu kalau aneh sendiri. Jadi gereja yang besar yang sudah bertahan ratusan tahun ya, itu berarti gereja yang benar. Yes. Betul saudara? Oh, ini gereja pertama. Ya. Padahal sesat itu apa? Kalau kita tidak mengikuti jejak gembala kita. Yesus bilang dalam Yohanes pasal 10, domba-dombaku mendengar suaraku. Sesat itu bukan kita beribadah di mana. Sesat itu bukan status kita yang dikenal orang. Ya, saya sebagai pendeta kalau hari-hari saya enggak mendengarkan suara Tuhan, saya bukan domba-dombanya Tuhan. Mari saudara kita belajar. Haleluya. Amin. Supaya kita jangan rugi ya, sisa waktu hidup kita ini rugi. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita itu dibawa ke via dolorosa. Ya. Jalan-jalan yang Yesus alami, menderita, difitnah, ya, ditinggalkan. Jadi begitu mudahnya orang berkata aku mau mengikut Yesus, tanpa mengerti bahwa mengikut Yesus berarti mengalami yang Yesus alami. Ya, haleluya. Amin. Orang yang sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Allah, ya, yang selalu taat, ya, dan akan dilayakkan menjadi anggota keluarga Allah, adalah orang-orang yang dibawa Allah, ya, di lorong-lorong yang dijalani oleh Yesus, seperti jalan via dolorosa. Kalau kita dibawa ke sana, saudara-saudara, kita mau ikut nggak? Wah Tuhan, ini bukan panggilan saya. Ya, kayaknya yang sebelah saya. Ya. Haleluya. Jadi mari saudara-saudara, kita dibawa kemana asal Yesus yang membawa kita hari itu. Amin. Diklik. Nah, Yesus dicobai iblis. Ya, dalam Lukas pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ya. Jadi perhatikan bagaimana Yesus mula-mula dibawa ke jalan-jalan yang penuh keindahan. Ya. Disuruh mengadakan mujizat. Kalau kau anak Allah, jadikan batu ini. Kalau Yesus bikin batu jadi roti, saudara, langsung saudara viral, terkenal. Ya. Haleluya. Ya. Jadi mujizat itu bukan untuk pamer, saudara. Mujizat bukan untuk kita terkenal.
Ya, haleluya. Arti dicobai dalam ayat ini, ya, dicobai itu artinya diuji, ya, untuk membuktikan sesuatu. Dalam terjemahan lama dikatakan kemudian, ya, Yesus dipimpin oleh Roh, ya, kemana? Kepada guru untuk dicobai, ya. Dipimpin. Kira-kira ini Roh Kudus atau roh apa, saudara? Kok memimpin Yesus kepada guru? Jadi kalau saudara dipimpin kepada guru, jangan, wah ini roh jahat ini. Ya, haleluya. Kan bahaya saudara kalau kita tiap hari nggak belajar. Ya, kalau yang kita dengar khotbah-khotbah yang hanya, ya saudara-saudara, ya, menyenangkan. Terus diklik. Jadi Yesus ditawarin tawaran-tawaran yang menyenangkan dari iblis. Saudara-saudara, lulus saja dia. Yang pertama apa? Membuat mujizat. Terus ditawarin keindahan. Kalau kamu menyembah Aku, semua ini jadi milik. Terus ditawarin lagi untuk menjadi raja, tapi versi mereka yang membebaskan Israel, seperti Daud yang menang peperangan. Terima gak ya saudara Yesus? Terima gak? Nggak mau saudara, karena bukan versi Bapak di sorga. Kalau Yesus mau terkenal, mau hebat, saudara, wah, sudah jadi raja, saudara. Ya, membangkitkan orang mati aja bisa. Jadi prajurit yang mati ditekuk langsung bangun lagi. Ya mungkin kalah perang. Ya. Terus karena Yesus gak mau, iblis mulai pakai cara kedua. Ya. Apa? Penderitaan, difitnah, disalibkan, diludahi. Jadi ada ujian tahap pertama, ada ujian tahap kedua. Bilang sebelahnya, ada ujian tahap pertama, ada ujian tahap kedua. Saudara-saudara, ini serius ya. Banyak orang ya tidak mau mengambil tanggung jawab, tidak mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, saudara-saudara, maka tidak ada ujian kedua. Ya. Haleluya. Karena Yesus menolak tawaran-tawaran ujian-ujian pertama, maka Yesus dibawa, ya, diserang dengan hal-hal yang menyakitkan. Terus diklik. Itu semua dilakukan iblis bukan hanya untuk menyakiti Yesus, ya, tetapi untuk menjatuhkan. Sama-sama katakan, untuk menjatuhkan. Karena Yesus gak bisa dijatuhkan, saudara-saudara, dengan popularitas, ya, buat mujizat, dijadikan raja, gak mau, ya. Gak bisa dijatuhkan Yesus. Kalau kita bagaimana? Ya. Wah, kapan lagi tawaran bagus ini? Saudara, hidup ini adalah pilihan. Terus diklik. Tujuan iblis menyakiti kita agar kita tergiring ke api kekal. Sama-sama katakan, ini yang harus kita perhatikan. Ya, iblis akan menggunakan segala cara. Terus jadi iblis, ya, bukan sekedar
cemen. Ya. Jadi maksud iblis bukan hanya sekedar supaya kita sakit hati, kepahitan, ya, kecewa, ya. Tapi agar kita apa? Bereaksi salah, berespon salah. Agar saudara bisa tergiring ke api kekal, kegelapan abadi. Ya. Itu sasaran iblis. Siapa yang sedang disakiti? Ya. Haleluya. Nah, makanya banyak orang cari aman. Aku nggak mau kalau terlalu harus tanggung jawab yang besar. Karena ini pilihan, saudara mau dipimpin oleh Tuhan, ya. Saudara mau, ya, menderita bersama Yesus. Makanya tujuannya harus langit bumi yang baru. Ya, jangan sampai nanti sudah tua, Tuhan aku mau melayani sepenuh hati. Ya. Saudara, waktu kita mengambil tanggung jawab dalam pelayanan, waktu kita mengambil tanggung jawab, ya saudara-saudara, ngurusin orang, aduh saudara-saudara, kita lakukan dengan segenap hati. HP kita 24 jam, ya, tidak pernah dimatikan, ya saudara-saudara. Kadang-kadang kita difitnah, ya. Kadang-kadang kita, ya, saudara-saudara, dianggap memanfaatkan, ya. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita akan bijaksana. Ya. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita akan gak. Ya, amin, saudara. Terus pilih. Jadi kalau kita mengerti tujuan iblis, ya, yang pertama, kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, kita tidak akan memusuhi orang yang menyakiti kita. Ya. Kalau enggak, kita namanya terjebak, kena lo, kata iblis. Karena sebenarnya tidak ada orang yang sejak lahir bertujuan jadi orang jahat. Ada yang di sini tujuannya nanti saya, ya, jadi orang jahat. Awas kamu. Ya. Gak ada, saudara. Tetapi iblis, ya, akan mengasuh, sama-sama katakan mengasuh, orang-orang yang sakit hati, ya, untuk membalas. Ya. Dan iblis terus menanamkan keegoisan. Ketika mertua ngomong, ini lo mantuku yang gak pernah peduli, ya. Apapun yang saudara lakukan gak pernah diingat, ya. Wah, supaya saudara akhirnya sakit hati. Oh, ternyata saya ini gak dianggap, ya. Oke, kalau kayak gitu, ya. Ya. Kamu kan punya anak kesayangan, ya. Haleluya. Dulu istri saya pernah merawat, ya, mamanya 1 bulan lebih, saudara-saudara. Itu kan membuat saya menderita di sini. Ya, setelah sehat, mama mertua itu punya apa? Juicer. Ini titip kasihin adikmu yang disuruh. Mama saya kenapa? Ini titipin justru itu adikmu yang bisa. Ya nggak apa-apa, saudara. Ya. Haleluya, amin. Ya. Kadang-kadang kita ini nggak dianggap, nggak apa-apa. Jadi, nah, saudara-saudara, kalau kita nggak ngerti kebenaran ini, kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan memusuhi orang-orang ini. Nah, saudara harus tahu, tidak ada orang yang sejak lahir bertujuan menjadi orang, tapi karena dirawat oleh iblis tadi. Ya. Saudara-saudara,
Kayak anak remaja kalau lagi pacaran kan, pengen ketemu video call sehidup semati. Kalau aku mati, kamu mati. Kalau kamu mati, aku mati. Kalau perlu, kalau mati satu kuburan. Kalau lebih cinta lagi satu peti supaya ekonomis. Saking cinta ya. Kuburannya nggak mau dipisah, petinya nggak mau dipisahkan. Ya, saudara. Pengennya selalu bersama-sama. Tapi setelah menikah bagaimana saudara? 3 tahun, 6 tahun, wah, ya, mulai ada KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah. Mulai ngomongnya nggak sopan. Saudara-saudara udah lupa semua janji. Nah, saudara, waktu terjadi konflik itu, anak-anak kan melihat sebuah potret, sebuah video orang tua yang begitu kacau, saling menyalahkan, kalau ngomong dengan nada-nada tinggi. Anak ini dari kecil melihatin ya, video ya, potret kedua orang tuanya, saudara-saudara. Dan anak-anak seperti ini, saudara-saudara, diramat oleh iblis. Dirawat, saudara, sehingga anak ini punya hati yang jahat. Makanya sampai ada anak membunuh orang tua. Ada orang tua membunuh anak. Mengapa? Karena saudara-saudara, anak ini sakit hati, tidak bisa mendapat figur. Haleluya. Saudara-saudara, kita harus tahu ya, tidak ada anak merencanakan kejahatan, tetapi karena diasuh oleh iblis. Dan kita pasti berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Saudara mau tinggal di ya, ujung pulau ya, mau tinggal di pulau terpencil ya, pindah negara, saudara akan ketemu orang-orang yang diasuh iblis, yang kerjanya nginget-nginget kesalahan kita, ngomongin kejelekan kita. Ya, haleluya. Yang penting kita jangan jadi orang-orang yang diasuh oleh iblis. Ya. Kalau ada kesempatan marah, waduh, dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya, sepuas-puasnya. Ya. Haleluya. Kalau belum orang itu, waduh, sampai kita nggak puas. Terus, saudara, setan itu tidak langsung mencobai saudara. Setan memakai situasi-situasi orang-orang terdekat. Haleluya. Itu bisa mertua, bisa orang tua, bisa adik ipar, bisa adik kandung, bisa bapak rohani, bisa anak rohani. Ya. Setan memakai banyak cara. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita tidak akan melawan kejahatan dengan kejahatan. Ya, haleluya. Mengapa? Karena kita tahu di belakangnya iblis. Ya. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, betapa indahnya orang yang maksud dalam proses. Ya, saudara. Seandainya Yesus tidak lulus, saudara-saudara, ya, dengan ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga, nggak jadi disalib, saudara-saudara. Kalau nggak jadi disalib, iblis bilang apa? Nah, sama kan? Adam gagal. Ya. Anakmu satu-satunya juga gagal. Saudara, sekarang iblis nggak bisa, karena dia lihat Yesus benar-benar jadi manusia. Jadi Yesus itu benar-benar manusia 100%.
yang mengalami penderitaan. Ya. Jadi dia benar-benar teladan dalam hidup kita. Ya. Jadi Yesus benar-benar dihabisi oleh iblis. Ya. Tetapi dia memilih untuk taat. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang lulus tahap pertama, ya, tidak mau mencintai dunia, ya, akan diperhadapkan dengan orang-orang seperti ini. Ya. Jadi saudara harus lulus dulu, ya, tidak mencintai dunia, ya. Saudara tidak mengasihi dunia, ya. Baru saudara masuk tahap kedua. Kalau enggak, saudara akan jadi orang yang menghindar, ya, yang tidak berani mengambil risiko. Setelah Yesus menolak tawaran-tawaran dunia, ya, Yesus mulai dibawa masuk ujian kedua, ya. Fitnah, penghinaan, diludahi. Terus tanda iblis sukses merusak seseorang, saudara-saudara, yaitu ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Pernah nggak saudara kita? Oh, sering, saudara. Saya sering gagal karena masih ada harga diri, ya. Masih ada ego. Ya, saudara. Oh, ini orang ini kalau nggak dikasih tahu mencari. Haleluya. Suami ngomong, ya, nadanya tinggi, istri gantian. Nggak tahu bapak saya itu, ya. Terus yang kedua, kita membalas menyakiti, ya. Kalau nggak membalas, saudara-saudara, minimal, ya, paling tidak kita itu akan memikirkan itu terus-menerus. Ya, ini tujuan iblis, saudara. Supaya saudara mikirin itu terus-menerus. Kok keterlaluan banget ya ponakan saya itu, udah saya tolongin, saya ini kurang hafal dulu. Supaya saudara mikirin itu terus. Saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Saudara tidak membalas menyakiti, tapi saudara mikirin terus-menerus. Fokusnya jadi itu. Ini kakak saya atau bukan sih? Kok dengan saya keterlaluan banget? Ini mertua atau apa sih? Jadi saudara fokus ke situ. Akhirnya saudara, malaslah gua main di rumahnya, reseh. Ya, pada saudara, kalau nggak ke situ nggak ada yang seperti Yesus. Lingkungannya ya seperti itu semua. Nah, kalau saudara ngerti kebenaran ini, baru saudara akan tahu lagu ini, ya, saudara. Ya, jadi kita harus bersikap seperti Yesus, diam dan, ya. Kita nyanyikan lagu ini kok. Terasa dunia ini. Kalau saudara ngalamin, baru saudara, ya, merindukan langit bumi yang baru. Haleluya. Iblis menggiring kita supaya membalas, tapi Tuhan menggiring kita supaya pulang ke surga. Ya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah
saudara-saudara. Ya, jadi di hamparan padang kehidupan, waktu kita mengikuti jejak Tuhan, kita ini sedang merajut senyumnya Bapa. Haleluya. Kamu sekarang ngerti ya. Amin, saudara. Kamu sekarang ngerti ya kenapa kamu ngalami seperti ini. Ya, haleluya. Kita nggak boleh lagi membalas. Saudara, Yesus ya diklik. Kita harus mencontoh sikap Yesus ya dalam Markus 14 ayat 61. Kita baca sama-sama. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus apa? Diam. Terus diklik. Mengapa Yesus diam? Karena itu bukan dialog ya, untuk mencari titik temu. Ya, imam besar itu bertanya, mereka memberikan tuduhan, dan tujuannya hanya untuk mencelakai Yesus. Jadi Yesus nggak perlu menjawab. Saudara pernah nggak sih ketemu dengan orang gitu ya? Dia nanya gitu. Ya. Tapi tujuannya apa? Untuk menuduh kita, untuk mencelakai kita. Kita harus belajar mengapa kita memilih dia? Karena kita belajar mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yeremia 17 ya mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti beruntung. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti menang. Amin. Jangan membalas, diam saja. Ya, terus diklik. Apa yang dialami Yesus adalah serangan dari kuasa kegelapan melalui mereka. Perhatikan, saudara. Ada proses tahap kedua ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Saya harap saudara mau mengikuti proses yang kedua. Aduh, saya nggak mau lah, saya cari aman aja lah. Yang penting saya pelayanan, yang penting saya hadir. Harus mau kalau Yesus bawa ke jalan Via Dolorosa. Ketika saudara mulai meninggalkan penciptaan akan dunia, tidak mau cinta dunia, ya, saudara akan mulai difitnah. Ya. Haleluya. Saudara akan mulai, ya, saudara-saudara dianggap orang yang aneh, dan saudara akan dibawa masuk ke jalan-jalan Via Dolorosa. Sudah ada yang ngalamin difitnah? Saudara kalau mau cari gampang ya gampang, kita di rumah aja terus. Males. Nanti saya kesana nanti dibilang ini, disalah mengerti, ya, dibilang kegatelan. Akhirnya kita mager. Ya, kalau anak sekarang bilangnya Pak, mari saudara-saudara, kita ikut jejak Tuhan Yesus. Ketika iblis gagal menawarkan sesuatu untuk mengangkat-angkat kita, memuji-muji kita, ya, mempromosikan kita, maka akan ada serangan yang menyakitkan. Dan waktu kita diserang, mari kita pilih di diam. Haleluya, amin. Diam saja.
Karena diam itu kita mengandalkan Tuhan. Kita mempercayai Tuhan kita hidup. Amin. Ya. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita bangkit berdiri. Biarlah kita gak selera dengan dunia ini. Mari kita berkemas-kemas, karena rumah kita bukan di dunia. Kita di dunia ini untuk menjadi berkat. Jangan gak mau berurusan dengan orang. Haleluya. Kita gak nyaman lagi ada di dunia ini, karena kita merindukan rumah Bapa di surga. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelaku yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Haleluya. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyumku. Perjalanan ini walau dalam parah, mengukir permata di rantungmu, rencana jiwaku, temankan hidupku. Di tepi indahku, ku gapai madumu, langkah langit biru. Terasa dunia ini hampa. Haleluya. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelaku yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Haleluya. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam parah, mengukir permata. Haleluya. Di rantungmu, rencana jiwaku, kepakkan hidupku. Haleluya. Di tepi indahku, ku gapai madumu, langkah langit biru.
sesuatu hari ini, tapi engkau selalu menghindar. Karena harus ada yang engkau lepaskan, harus ada yang kau pilih. Tuhan sedang membawa kau di bara kehidupan yang gak nyaman, supaya kau diukir seperti permata. Karakter kita dibereskan. Sekalipun kita ditekan, yang akan keluar adalah bau harum, kata Yesus. Mari saudara kita bertobat, bertobat lagi. Waktu Yesus digiring ke salib, tidak ada kata-kata cacat, keluhan. Dia tidak berkata, "Bapa, kenapa seperti ini?" Dia tidak mencurigai bapaknya. Padahal Yesus bisa memilih untuk jadi raja Israel saat itu. Dan dia akan aman, dia akan nyaman. Israel akan kembali seperti zaman Daud. Tetapi rancangan keselamatan Allah akan berhenti. Yesus tidak menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, kalau Tuhan membawa kita ke jalan Via Dolorosa, haleluya, supaya keluargamu diselamatkan, supaya orang-orang melihat Yesus dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita disakiti, direndahkan, nama baik kita dirusak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, anak-anak kita, mungkin orang tua. Tapi kita sedang membuat Bapa tersebut. Di dalam bara ada kehidupan, ku rajut senyummu, perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Bila dunia ini bukan rumah kita. Mari kita berjuang, saudara. Haleluya. Jangan hanya untuk kesenangan kita sendiri. Haleluya, haleluya. Semua orang pasti ada kekurangan. Ada yang belum punya rumah, ada yang belum punya. Semuanya, saudara, kita ada kekurangan. Tapi Yesuslah yang memenuhi kita, melengkapi kita. Jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari mengucap syukur untuk kebenaran ini. Langit dan bumi itu seperti dunia ini, saudara. Jauh lebih hebat, jauh lebih canggih.
Dan tidak ada iblis, tidak ada kerusakan, tidak ada kebencian, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Mari kita merindukan langit bumi yang baru. Haleluya. Kita rela bayar harganya sebab Yesus sudah membayar harga. Haleluya. Karakter kita harus karakter Yesus kalau mau masuk sana. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kalau Tuhan banyak kasih kemurahan kepada kita. Kita punya suami yang mengasihi, punya istri yang baik, bersyukur. Haleluya. Tapi banyak ada orang-orang yang punya suami jahat, punya istri jahat, punya anak-anak jahat. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Kami mau makan tubuh dan darah. Biarlah Tuhan memberkati roti dan anggur sebagai lambang persekutuan dengan darah Yesus. Terima kasih. Nanti Pak Yosef untuk membagikannya. Kita nyanyikan pujian Ku Datang Tuhan. Saat ini Ku datang. Ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Siksa
ada di roti di tangan ibu bapak ibu saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Mari saudara, sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Seberapa sakit hatimu hari ini, seperti Yesus sudah mengampuni kita, seperti Bapa di surga sudah mengampuni. Mari kita katakan, Tuhan aku ampuni. Sebutkan namanya, Tuhan aku ampuni. Siapapun dia, aku ampuni. Aku mau taat, aku mau mengasihi sesamaku manusia. Aku mau berubah menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang diserahkan untuk membayar, menebus dosa-dosa. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang disahkan dengan darahnya. Haleluya. Darahnya mengalir dari cambukan sepanjang malam sampai dia menuju Golgota. Mari kita mengikuti jejaknya. Kalau kita mengikuti jejaknya, kita adalah miliknya. Dan darahnya akan menyembuhkan engkau. Darahnya akan melindungi engkau. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkat. Tuhan darah. Haleluya. Darahmu menyembuhkan kami dari segala sakit. Mari angkat tanganmu, saudara, katakan, Tuhan aku disembuhkan dalam nama Yesus. Ya Rabba, aku terima kesembuhan dalam nama Yesus. Katakan dengan iman, aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan dalam nama Yesus. Aku mau mengikuti jejakmu, aku mau menjadi muridmu dalam nama Yesus. Ya Rabba. Haleluya.
persembahan. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini ada persembahan khusus di kantong hitam, ya, untuk persembahan misi, ya, untuk mendukung Ibu Gembala akan berangkat pelayanan ke Bangka, ya, selama beberapa hari. Kita ingin mengambil bagian. Tuhan memberkati. Sama-sama kita siapkan persembahan kita memberikan, biar kita boleh memberikannya dengan hati yang sukacita. Bapak yang sudah kami bersyukur Tuhan berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami, dalam berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang lainnya Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur di sana Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Kau setiap berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, biar semua yang kami berikan ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Sya-Mu di tempat ini, dan nama-Mu boleh ditinggikan. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah kami. Kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil bagian melayani. Berkati perjamuan kasih yang sudah dibawa oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati, kuduskan sehingga boleh kami menikmati dengan sukacita bersama-sama. Berkati juga ibadah nanti sore ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu juga mendapat berkat pengurapan yang sama. Terima kasih Bapa. Terus sebentar kami akan pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Aktivitas kami sepanjang hari dalam perlindungan-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.